Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifari dari kelas D angkatan 22 akan menjelaskan mengenai Object Privileges atau hak istimewa objek di SQL. Object Privileges sendiri adalah hak istimewa di SQL untuk setiap pengguna. Nanti akan saya jelaskan secara saya presentasikan dan juga di terminal. Terserah terminalnya bisa nanti menggunakan command prompt, Windows PowerShell, atau terminal yang ada di VS Code, IDE, apapun yang ada terminal dan sebagainya. Itulah Object Privileges di SQL. Apa itu Object Privileges? Object Privileges di dalam SQL adalah hak istimewa melakukan perintah-perintah di dalam SQL pada objek-objek database seperti table, view, dan index, dan juga lain-lain pada setiap pengguna, user, atau skema scheme. Jadi Object Privileges ini hak istimewa setiap pengguna yang diberikan oleh administrator database seperti sistem sysdba, atau juga bisa pengguna yang ada privilege untuk memberikan object privilege kepada pengguna lain untuk melakukan perintah-perintah, aktivitas-aktivitas di dalam SQL pada objek-objek database yang ada, contohnya table. Untuk memberikan object privileges, user role, atau public atau secara publik, perintahnya ialah grant, sementara untuk menghilangkannya yaitu revoke. Sintaks grant dan revoke ini dia berbeda. Yang pertama grant object brief atau preview istimewa objek, columns bisa ditambahkan atau tidak, on object kepada objek database, to user, role, atau public. Dia bisa pengguna atau peran dan juga publik atau keseluruhan. With grant option, ada bisa ditambahkan opsi grant atau memberikannya. Kedua, revoke object brief, columns bisa ditambahkan atau tidak, on object, from user, role, atau public. Jadi ini kalau grant ini memberikan objek kepada siapa yang diberikan, sementara revoke mengambil privilege objek dari siapa yang memiliki objek privilege atau hak istimewa objek tersebut. Daftar privileges itu ini ada 8. Pertama select, kedua insert, ketiga update, keempat delete, kelima alter, keenam index, ketujuh references, dan kedelapan execute. Select ini untuk mengambil data, insert untuk memasukkan data, update untuk update data, delete untuk menghapus data, alter untuk mengubah table atau mengubah data lah, index untuk melihat indeks yang table, indeksnya itu kita lihat nanti, references untuk foreign key, dan execute ini ada nanti cuma satu objek yang bisa di-execute. Ini dia privileges dan setiap objeknya. Untuk objek privileges dia ada objek itu 4, privileges ada 8. Privilege pertama select untuk objek table, view, dan sequence. Privilege kedua insert untuk objek table dan view. Privilege ketiga update untuk objek table dan view. Privilege yang keempat delete untuk objek table dan view. Privilege kelima untuk objek table, view, dan sequence. Privileges 6, preferences untuk objek table dan juga view. Privileges 7, index untuk objek table saja. Dan ke-8, privilege execute untuk satu objek saja, yaitu procedures. Prosedur ini seperti video sebelumnya dijalankan dengan execute. Contoh objek privilege untuk grant dan revoke ke user, ini dia contohnya. Grant object privilege insert, update, dan alter on table employees to Alan Ellie. Employees ini contoh objek database, Alan Ellie ini contoh usernya. Untuk revoke object privileges insert, update, alter on employees di objek employees, table contohnya atau yang lain, from Alan atau Ellie. Diambil privilege hak istimewanya untuk suatu objek dari kedua user ini yang awalnya ada di revoke. Jadi user ini awalnya bisa insert, memasukkan, mengupdate, dan mengubah data di employees. Sekarang tidak bisa lagi setelah di revoke. Bisa juga ini digunakan di public.
Contohnya grant select on jobs to public. Jadi semua user yang bisa mengakses database, tetapi dia bisa juga yang bisa melakukan apapun untuk objek jobs, atau tidak bisa melakukan apapun di objek jobs, bisa select. Jadi public ini untuk semua pengguna yang ada. Tapi kalau untuk ditutup lagi aksesnya hanya user tertentu dan tidak untuk semuanya atau public, revoke select on jobs from public. Oke, praktek akan saya laksanakan di Oracle SQL Express Edition yang 18C atau 18C versinya. Saya akan menjalankannya di terminal command prompt atau PowerShell, tetapi di aplikasi VS Code. Jadi dia dijalankan ini bisa di terminal apapun yang bisa SQL Plus berjalan. Baiklah, ini saya menjalankannya di VS Code. Saya buka dulu terminal. Oke, buka SQL Plus. Connect. Tunggu, sebelum itu mari kita buat user baru dulu. This assist DBA, lalu masukkan password. Oke, sudah di-connect. Mari kita buat user baru. Oke, untuk buat user barunya saya coba create user, contohnya ya si ini yang untuk 18C harus ada C sharp-nya. Abimanyu identified by, passwordnya terserah, saya coba 123456. Oke, terbuat user. Untuk biar user bisa masuk yang Abimanyu ini yang diidentifikasi passwordnya 12345, kita grant dulu privilege agar bisa masuk connect. Lalu untuk juga bisa database resource to di sharp Abimanyu, kita grant, dan juga kita revoke kalau mau user ini tidak bisa mengakses lagi. Ini ada salah. Ini yang jelas jangan ditulis terus, tapi from. Oke, maka revoke-nya sukses. Grant lagi ya, agar dia bisa diakses. Oke, disconnect. Connect, masuk. Oke, kita bisa masuk ke user yang baru ini. Kita coba dulu apa yang bisa user ini lakukan. Akses resource, contohnya ya, select sysdate from 1. Oke, sysdate-nya sekarang tanggal 25 Juni 2024. Oke, coba kita buat dia bisa menjalankan sesuatu dari sini. Select from. Ini coba kita tes untuk mengambil data dari salah satu table dari pengguna. Does not exist karena belum ada privilege-nya. Oke, kita berikan dia privilege. Oke, kita berikan dulu privilege-nya, yaitu kita berikan select on employees. Ini karena sysdba siap dari employees 2. Bisa tulisan besar atau kecil, tidak terlalu case sensitif. Oke, grant succeeded. Selanjutnya kita coba grant select on public. Ini untuk yang kesemuanya succeed. Oke, langsung coba kita tes. Select
Nah, saya bukan employee ID aja nih, coba termasuk last name yang ada di table employees. Pada intinya dia berdasarkan data yang ada di objek yang dicari, objek yang dilakukan perintah. So, nampak nih semua employee ID dan juga last name-nya. Oke. Selanjutnya klik ini dia. Oke. Coba kita revoke. Apa yang terjadi kalau kita revoke akses privilege user yang Abimanyu ini? Oke. Lagi ke yang bisa memberikan atau menghapus privilege. Sudah selesai revoke-nya, kita coba bisa nggak diakses. Klik employee ID. Tidak bisa karena tidak ada akses, table or view does not exist. Sayang sekali Abimanyu tidak bisa usernya mengakses tabel atau objek employees milik Givari karena dia sudah di revoke. Tapi masih ada yang bisa dilakukan oleh Abimanyu. Klik job ID, lalu job title, atau bisa bintang, terserah. Yang penting kalau tidak mengetahui apa dia nama nama kolom yang ada di suatu objek, pakai saja bintang, atau describe dulu suatu objek untuk mengetahui apa yang ada di situ. Ini saya besarkan biar lebih mudah baca. Karena dia yang tadi grant public itu masih ada, kita masih bisa ini privilege untuk public yang job masih bisa diakses yang table job. Begitu dia di revoke yang public itu, maka dia tidak bisa diakses yang job. Oke, mari kita coba. Next, this assist DBA. Masukkan kredensial. Oke, revoke. Select on Givari.jobs from public. Oke, sudah di revoke. Melihat apa yang di jobs tidak bisa karena dia does not exist. Untuk mengembalikannya ya mudah, cukup DBA atau administrator database yang itu mengembalikan akses, yang memberikan kembali privilege kepada itu user atau public saja. Dan select to public. Oke. Bisa lagi diakses job ID dan job title. Pada intinya grant untuk memberikan objek privileges ke pengguna dan juga revoke untuk mengambil objek privileges dari pengguna. Dan juga selain pengguna, role, skema, atau public untuk keseluruhan. Demikian presentasi saya mengenai objek privileges atau hak istimewa
dari setiap objek dan juga user di SQL. Saya harap ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan di presentasi tadi dan juga ada sedikit kerancuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.